Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk surga, bukan pula untuk mencapai makam yang tertinggi, tapi bagian daripada abdan syakura, agar kita termasuk bagian daripada hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis daripada Sayyidina Abi Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kalau disebut dengan Abi Zar, berarti dia Abi Zar Al-Ghifari. Ghifari dengan tasydid Al-Ghifari. Al-Ghifari nama aslinya Jundub bin Junadah. Ini sudah sering kita membahas. Beliau ini salah seorang tokoh daripada kabilah, tokoh suku, dan disebut dengan suku Bani Ghifar. Beliau ini orangnya yang keras, tapi lunak juga hatinya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam karena diutus adiknya diutus ke Madinah, ke kota Makkah, ingin mempelajari betul nak Muhammad itu seperti yang disebut oleh fulan ini. Jadi kampungnya itu penyambun isi semua, pencuri isi kampung itu semua. Pokoknya siapa yang lewat di kampung itu tuh pasti kena barangnya, dicuri. Cuman orang-orang Bani Ghifar ini bagus pula, dia mencuri itu sesuatu yang tidak ada pada dirinya, yang belum ia miliki, itu yang ia curi. Kalau sudah dia miliki, dia curi. Jadi umpamanya di rumahnya lah punya periuk, itu periuk tadi tak diambilnya. Macam tu juga ni. Lebih elok lah pada pencilok dia ada di awak gitu. Kalau di kita lah ada je hanya cuma nyebok je. Jadi pencuri di kita ni bukan untuk kebutuhan dia, tapi memang untuk mencari kayu pula dari harta curi gitu.
Kalau di Bani Ghifar ni tak. Jadi kalau dia punya gandum, maka gandum orang tak dia curi lagi sampai nanti habis gandum dia. Habis gandum dia baru dicuri lagi gandum orang. Begitu daripada suku Bani Ghifar. Makanya setiap pedagang itu ya nasib-nasiban lah. Jalan lain tak ada lagi ke kota Makkah, jalan cuman lewat Bani Ghifar. Jadi nasib-nasiban lah, mana yang nasibnya baik ya tidak dicuri barangnya. Mana ketika itu sedang parah betul orang-orang Bani Ghifar, ya kena ambillah barangnya. Jadi setiap pedagang yang nak berdagang ke kota Makkah itu di stop oleh Bani Ghifar. Di stop Bani Ghifar, diperiksa apanya, kemahnya, tendanya itu, tandunya itu diperiksa. Yang dari di atas onta tadi, onta turun, onta duduk, diperiksa satu-satu. Mana ada mereka yang tak punya gandum, diambil gandum. Ada mereka yang tak punya ais, diambil ais. Tak punya, pokoknya yang mereka tak miliki. Setelah itu silakanlah bawa. Begitu. Jadi ada seorang pemuda yang tak membawa apa-apa. Jadi ditanya oleh Abizar, mana jualanmu, mana yang akan engkau jual nanti di Makkah? Kata pemuda ini, aku ke kota Makkah bukan untuk lil bai' washtari. Aku bukan untuk nak berjual beli. Jadi engkau ke Makkah untuk apa? Aku nak berjumpa dengan seorang yang saleh, orangnya bagus, orangnya baik. Aku telah mendengar ceritanya. Orangnya penuh dengan kedamaian, orangnya sangat menggembirakan, dan orang disebutlah seluruh akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pemuda ni belum berjumpa dengan Rasulullah. Pemuda itu siapa? Siapa nama orang yang akan engkau jumpai itu? Namanya Muhammad. Dia ada di kota Makkah. Jadi si Jundub bin Junadah, Abizar Al-Ghifari ini punya adik. Jadi kata Abizar kepada adiknya, engkau temani si fulan ni. Betul tak dia ke kota Makkah berjumpa dengan Muhammad itu atau tidak? Coba engkau temani. Siapa dia Muhammad yang dia maksud ini? Kok kita tak dengar orang yang lewat di sini pergi ke Makkah tu untuk berjumpa Muhammad saja? Pasti untuk pergi berdagang. Coba engkau tanya betul. Engkau selidiki. Baik. Pergilah adiknya Jundub bin Junadah ini menemani pemuda yang berangkat ke kota Makkah untuk berjumpa dengan Sayyiduna Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke kota Makkah, orang-orang ini, pedagang ini, pemuda ini dengan adiknya Abizar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, mencari Rasulullah. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana dicari baginda Rasulullah? Dulu kan belum boleh jahar, Islam dalam keadaan jahar belum boleh. Dicari, dapat ternyata masuk Islam langsung adiknya Abizar Al-Ghifari, karena betul informasi yang disampaikan oleh pemuda yang berangkat ke kota Mekah ini itu betul semua. Nabi Muhammad melihat wajahnya hilang kegalauan kita, penuh dengan sopan santun, penuh dengan kedamaian, menengok akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, ya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita melihat wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di dalam surga. Ya Rabbana mujibas sa'ilina ya Rabbal alamin. Jadi para sahabat banyak, ada yang berkelahi, ada yang cekcok rumah tangga, ada yang sedang terlilit hutang, ada yang banyak masalah. Wajah kayas'at, menengok baginda Rasulullah hilang masalah itu. Banyak masalah datang ke Rasulullah, selesai. Ada saja solusi yang diberikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurun 'ala nur. Maka banyak para sahabat, wajar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam galau ketika Nabi sudah meninggal dunia, karena cahaya itu tak nampak lagi di Madinah. Yang biasanya yang kita pandang dalam setiap hari, setiap malam duduk di majlis itu ada baginda Rasulullah, dan ternyata orang yang dipandang itu pun sudah tidak ada lagi. Jadi ketika sampai di kota Mekah, masuk Islam, balik pedagang ini, adiknya lebih dahulu, pemuda ini adiknya lebih dahulu balik ke Bani Ghifar. Bani Ghifar yang memang isi kampung tu pencuri semuanya, penyamun. Ya memang ada, memang di sebagian wilayah itu, kalau lewat kita daerah situ tu pasti aja barang ada yang hilang itu. Itu ada, daerahnya ada. Ya mungkin di kita ada istilahnya apa namanya itu, baju loncat apa namanya itu. Pokoknya kalau setiap lewat di situ tu pasti barang hilang.
Itu bukan di kita di Indonesia saja, di Arab pun ada. Dan itu diingatkan betul itu, kalau kalian lewat situ tu jangan malam hari. Kami masih ingat itu waktu pergi ke Saidi Mesir berbatasan dengan Sudan. Itu masyaikh ingatkan kami ke Saidi itu karena ada makamnya Imam Abi Hasan Asyadzili di Humaisarah namanya. Itu tak ada pemukiman. Menjelang itu tu ramai pemukiman, tapi di situ tidak ada lagi pemukiman. Jadi kata Syekh, kalau ingin lewat kampung tu jangan malam hari, lewatlah di kampung daerah sebelum itu di siang hari. Ya, karena memang sama Bani Ghifar itu banyak penyamun-penyamun yang dihail. Balik adiknya ke Bani Ghifar disampaikanlah kepada Jundub bin Junadah. Jadi kata Jundub bin Junadah, bagaimana? Dek, yang kamu lihat betul nak Muhammad itu? Bang, kata adiknya, apa yang dikatakan pemuda itu melebihi daripada sesungguhnya. Jadi belum ada apa-apanya yang dikatakan pemuda itu tentang Muhammad. Kalau abang ingin berjumpa dengan Muhammad, tengok sajalah Muhammad tu bang, pasti lebih daripada yang disebut oleh pemuda itu. Penasaran. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Tapi seketika masuk Islam setianya Masya Allah. Sampai Nabi hijrah ke Madinah pun dia tinggalkan kampungnya, dia berangkat hijrah. Padahal kampungnya sudah banyak Muslim. Tapi karena saking mahabbah cinta kepada Rasulullah tadi, jadi berangkatlah Abi Dzar Al-Ghifari, diambil kendaraan kuda yang berangkat. Makkah itu ada satu pintu saja dulu. Dulu satu pintu saja. Jadi orang masuk keluar lewat pintu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah diboikot makanan. Itu memang tak ada dapat apa-apa lagi. Kan keluarga Nabi Muhammad, keluarga Banu Abdul Muttalib, tak boleh berjual beli dengan dia. Jadi Nabi pernah 3,5 tahun tak makan gandum, Pak. Tak makan nasi, tak makan roti 3,5 tahun. Apa yang dimakan Rasulullah? Minan nabat. Ya, apa yang tumbuh di daerah dia saja. Apa yang tumbuh-tumbuhan yang ada. Kadang kalau ada orang yang mengambilkan, yang diam-diam pandai mengantar, diantarnya. Ya, kalau daging ya kambing yang kita makan, yang kita miliki saja, itu yang kita sembelih, kita masak. 3,5 tahun. Parahnya orang-orang kafir Quraisy bejatnya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas ketika Abi Dzar Al-Ghifari nak masuk gerbang kota Mekah, langsunglah nampak Sayyidina Ali yang masih kecil ketika itu. Langsung Sayyidina Ali teriak. Kata Sayyidina Ali, Bani Ghifar jai. Bani Ghifar jai. Hey, orang-orang Bani Ghifar datang oi, kata dia. Orang-orang menciluk datang. Begitulah bahasanya. Orang-orang penciluk datang, hati-hati barang-barang, hati-hati, barang kita hati-hati, kata Ali bin Abi Talib. Tersinggung Abi Dzar Al-Ghifari. Ini diceritakan Abi Dzar Al-Ghifari ketersinggungan itu setelah masuk Islam. Ya, berceritalah setelah masuk Islam, dan tersinggung potang tu dek saya nunggu kahai kan. Ya, cerita apalah setelah masuk Islam. Jadi kata Abi Dzar, "Hei fulan, hai syabab, hai anak, aku datang ke sini bukan untuk mencuri, tapi aku datang ke sini untuk berjumpa dengan Muhammad. Mana Muhammad? Tunjukkan aku di mana dia Muhammad." Kata Sayyidina Ali, ini betul nak orang ni mencari Nabi Muhammad ni? Jangan-jangan orang ni untuk nak membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kalau orang suku-suku pedalaman tu ada ciri-ciri khas dia. Kalau masuk kampung nampak kita, oh ini suku tu. Kalau di Sudan nampak betul itu. Ada yang pakai sorbannya. Kalau sorbannya itu ada nonjol ke atas sedikit tu dari daerah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari daerah Jazirah 4 jam 5 jam lah. Kalau ada sorbannya yang agak rapi sedikit tu dari Khartoum biasanya. Tapi kalau ada yang asal-asalan saja tak ada peci di dalam, itu biasanya dari Madani. Tu orang-orang kalau kita tahu, kita nampak, oh ni orang ni dari Madani ni, oh orang ni dari Jazirah ni, oh orang ni dari Khartoum ni. Jadi ada ciri-ciri tanda mereka. Tanda mereka ada, ciri-ciri khas mereka, pendatang dari luar masuk ke dalam nampak. Jadi ketika berjumpa dengan Rasulullah, langsunglah Abi Dzar mengatakan, ana Jundub bin Junadah. Kata Abi Dzar Al-Ghifari kepada Nabi SAW. Cuman itu saja Nabi menjawab marhaban, selamat datang. Cuman bahasa itu yang diucapkan Rasulullah, langsung Abi Dzar Al-Ghifari tersungkur menangis.
menangis karena melihat baginda Nabi SAW sangatlah yatala'la an-nar, yatala'la an-nur. Yatala'la an-nur tu memang penuh dengan cahaya. Orang ahli maksiat menengok wajah Rasulullah SAW, memang bagaimana ia ingat maksiat yang pernah ia lakukan, kemudian ia menyesal. Makanya orang ahli maksiat kalau menengok wajahnya Rasulullah itu langsung taubat. Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa enggak Ustaz? Itu memang sudah ditakdirkan Allah tidak akan pernah lunak hatinya menengok Nabi SAW. Pokoknya orang-orang kafir itu ketakutan daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan sampai Muhammad ini mensyiarkan Islam terang-terangan. Karena kalau Nabi berdakwah seperti ini, orang-orang kafir mendengarnya itu langsung beriman dengan Nabi SAW. Begitulah karismatik dan wibawa serta haibah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi sampaikan, kata Nabi, la tu'lan, jangan engkau disyahadatkan oleh Nabi SAW. Setelah disyahadatkan, kata Nabi, jangan engkau umumkan keislamanmu di kota Mekah. Kalau engkau ingin menyampaikan keislamanmu, sampaikanlah di kampungmu. Ajaklah orang Islam di kampungmu, jangan di kota Mekah. Karena bahaya apa? Bahaya di kota Mekah. Mengajak orang masuk Islam di kota Mekah ketika itu bahaya. Dibunuh. Abdurrahman bin Auf dipotong telinganya. Siapa? Sudah banyak yang dibunuh. Umumkan saja di kampungmu. Tapi karena Abi Zar Al-Ghifari ini saking gembira, bahagia, pas keluar rumah Nabi langsung disebutkan, Ana Muslim, Ana Muslim, Ana Muslim, saya Islam, saya Islam, saya Islam. Marahlah orang kafir Quraisy. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, ikat dia, seret dia, dan bunuh dia. Akhirnya diikat, ditangkap Abi Zar Al-Ghifari, diseret Abi Zar Al-Ghifari, dan Abi Zar Al-Ghifari akan dibunuh. Maka datanglah paman Nabi yang bernama Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Abbas itulah yang menyelamatkan. Kata Abbas, waihak, kata Abbas, celaka kalian ya Quraisy, kata Abbas. Ini tokoh kabilah suku Bani Ghifar. Kalau dia mati, terbayang tak kalian berapa ribu orang Bani Ghifar akan turun menyerang kita kota Mekah. Mereka ahli berkelahi, penyamun, orang yang hebat memanah. Lepaskan, kata Abbas, kepada orang-orang kafir Quraisy yang menganiaya Abi Zar Al-Ghifari. Akhirnya Abi Zar Al-Ghifari dilepaskan, dibebaskan, dan berdakwah di kampungnya. Cukup dengan waktu 4 hari saja, hampir seluruh penduduk kampung Bani Ghifar menganut Islam. Itu dia. Jadi cara dakwah baginda Rasulullah SAW diambil tokohnya dulu. Tokohnya setelah masuk Islam, kemudian orang lain masuk Islam. Jadi kemudian Nabi SAW dia berdakwah dengan dakwahnya, banyak mengajak orang masuk Islam. Dapat info lah Abi Zar Al-Ghifari, Nabi hijrah ke Madinah. Abi Zar pun ikut hijrah ke Madinah. Ditinggalkan kampungnya, ikut hijrah ke Madinah. Memang tidak ada tempat tinggal yang paling nyaman selain daripada bertetangga dengan Rasulullah. Tidak ada salat yang paling nikmat selain daripada imamnya Rasulullah. Tidak ada majlis yang paling mulia selain daripada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat banyak yang meninggalkan kampungnya pergi ke Madinah untuk berhijrah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abi Zar? Kuntu amshi ma'an Nabi. Aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harratin. Jadi Nabi SAW biasa berjalan dengan sahabat. Tidak ada gengsi. Istilah bahasa gengsinya runtuh pula darjat martabat Nabi kalau berjalan dengan sahabat. Tidak, biasa. Biasa berjalan dengan sahabat, berjalan berjalan dengan masyarakat biasa. Gubernur berjalan dengan masyarakat, dengan rakyatnya, presiden berjalan biasa ini. Baginda Nabi, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin. Aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi harratin, harratin ini di jalan yang banyak batu dan kemudian cuaca pun panas. Bil Madinah, di mana tempatnya? Bil Madinah, di Madinah. Aku berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fastaqbalna Uhudun, kami menuju gunung Uhud. Nabi bersama Abi Zar menuju gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang Allahu Akbar.
gunung yang Allah takdirkan salah satu gunung yang ada di surga. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Kenapa dia bernama Gunung Uhud? Karena Gunung Uhud ini dia terasing. Uhud itu satu. Dia terasing. Di sininya tidak ada gunung, di sini juga tak ada gunung. Ini dataran seluruhnya. Dataran. Bisa di dataran luas berdiri satu gunung di tengah-tengah, maka bernama gunung itu Gunung Uhud. Uhud artinya ahad. Satu, terasing gunung tadi. Panjangnya 7 kilo. Terbayang kita 7 kilo panjang daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud ini pernah ketika Nabi menaiki Gunung Uhud ni dulu, itu setelah terjadi perang Uhud. Nabi naik Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Goyang Gunung Uhud, bergetar, kuncang getarnya. 3 orang sahabat ni sudah ketakutan, ni ada gempa ni, bahaya ini ya Rasulullah. Kuat. Saking kuatnya para sahabat agak oyong karena kuat getaran daripada Gunung Uhud ini. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya Uhud, ya Jibal, hai gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di atasmu ini adalah Rasulullah, utusan Allah, Muhammad bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Nabi, baru diam Gunung Uhud. Apa kata Nabi? Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai aku dan aku pun mencintainya. Kemudian kata Nabi apa? Gunung Uhud adalah gunung yang ada di surga. Hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Maka oleh karena itu orang ramai datang ke Gunung Uhud itu, karena gunung yang ada di surga itu Gunung Uhud. Saking riangnya, gembiranya ternyata Gunung Uhud, Nabi mendaikinya, Nabi menginjaknya, maka Gunung Uhud gembira, bergerak Gunung Uhud. Bayangkan, ini hadisnya sahih ini. Nah, gunung saja gembira dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Gunung bergerak, gunung. Banyak kalau kita baca riwayat hadis dalam Sahih Bukhari itu, banyak daripada alam ini yang bergembira dengan adanya Rasulullah. Mana lagi yang kita sebut dengan pohon kurma yang menangis. Kemudian pohon kurma ini berbicara, hadis dalam Sahih Bukhari juga itu. Belum lagi pohon batang kayu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Gunung yang bergerak. Pokoknya setiap ada di sisi Rasulullah, setiap alam yang berada di dekat baginda Nabi itu ikut bahagia dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata, ingat kita hadisnya lagi, batu yang dipegang oleh Rasulullah, Nabi pakai zikir batu tadi, kemudian pindah ke tangan Abu Bakar. Pas di tangan Abu Bakar, batu tadi berzikir dia sendiri, mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, batu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad orang biasa-biasa saja, berarti orang ini kurang baca hadis Nabi SAW. Nabi itu orang mulia, tak sama. Ya mungkin samanya sama-sama bashar. Nabi sakit, kita sakit. Nabi menikah, kita menikah. Nabi makan, kita makan. Tapi kalau untuk syaraf kemuliaan, lebih mulia baginda Nabi SAW minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Jadi kata Nabi SAW, anta jabalun fil jannah, engkau hai Uhud, engkau adalah gunung yang ada di surga. Jadi itulah maka diam Gunung Uhud, tak bergerak lagi. Ada mengatakan ila yaumina hadza, sampai hari ini Gunung Uhud tak bergerak lagi. Dia sudah dinaiki oleh Rasulullah, kemudian dia dapat jaminan pula, dapat kasih sayang daripada Rasulullah. Kemudian Gunung Uhud ini gunung yang ada di surga. Cuman orang kita tidak banyak yang mendaki Gunung Uhud. Orang kita banyak mendaki Gunung Ar-Rimayah, Ar-Rimah, Ar-Rami, Ar-Rimah. Itu Gunung Ar-Rimah tu yang di samping makam syuhada itu tu Gunung Ar-Rimah. Itu yang banyak didaki orang. Di situlah tukang panah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 9 tukang panah yang hebat. Di situ dia memanah, ya. Ingat kita kisah tentang terjadinya perang Uhud. Perang Uhud, perang yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dihitung jumlah itu awalnya berangkat dari Madinah, yang lawan kan orang kafir Makkah.
kafir Makkah datang menyerang ke Madinah. Janjian di Gunung Uhud itu, orang kafir membawa pasukan sekitar 3.000 pasukan. Nabi Muhammad membawa pasukan itu sekitar 1.000 orang. 300 orang munafik ketika itu. Balik ke Madinah. Kami tak jadi ikut perang Muhammad. Kami tak jadi ikut perang Muhammad. Bayangkan 300 orang. Kalau balik perang, sudah dinyatakan perang kemudian balik, itu hukumnya apa? Dihukum murtad. Berawan ini. Akhirnya Nabi tinggal 700 orang. Terpaksa Nabi mengatur ulang balik strategi cara perang. Ternyata munafik ni memang berbahaya. Berbahaya munafik. Maka ancaman Allah kepada munafik, tengok, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu di bawah kerak api neraka. Kurang ajar munafik itu. Info strategi cara perang yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bocorkan. Mereka bocorkan kepada orang-orang kafir Makkah. Walhasil perang pertama menang kaum muslimin. Mundur orang-orang kafir. Padahal dari sisi jumlah sedikit. Sisi jumlah sedikit, cuma 700 orang. Mundur orang-orang kafir karena melihat orang Islam lihai. Rupanya ini strategi mereka rupanya. Mereka mundur. Ketika mereka mundur, yang berada di Bukit Ar-Rimayah tadi itu pun turun dari posko-posko mereka. Mereka ikut mengumpulkan harta. Disengaja ditinggalkan harta oleh orang-orang kafir. Tergiur dengan harta banyak, dikumpulkan harta. Karena Nabi sudah ingatkan, ini makanya tak boleh kita lari dari komando imam. Tak boleh lari dari komando Sayyidina Rasulullah. Nabi katakan, bagaimanapun kata Rasulullah, kalau belum ada perintah untuk turun dari posko kalian, hai sahabat yang ahli memanah, jangan kalian turun kata Rasulullah. Lupa dengan perkataan baginda Nabi, lupa dengan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turun mengumpulkan harta, dan orang-orang kafir Quraisy mengepung dari belakang. Jadi dari belakang, kalau kita nak masuk dari arah dari arah Madinah, dari belakang. Jadi tak nampak oleh kaum muslimin. Pas dari belakang, pas naik, rupanya musuh sudah banyak. Itulah kekalahan, dan sempat Nabi SAW patah gigi baginda Rasulullah dalam perang Uhud itu, dan terbunuhlah 70 orang syuhada kaum muslimin. Itu karena gegabahnya kaum muslimin. Tapi itu semua ada hikmahnya. Ya, salah satu di antara hikmahnya adalah bahwa baginda Rasulullah tak boleh kita tinggalkan. Apa kata baginda Rasulullah? Jangan tinggalkan posko, kata Nabi. Berarti jangan kita tinggalkan posko, bagaimanapun keadaan. Jadi kita sudah terlampau gembira terlebih dahulu. Rupanya musuh masih mengatur strategi untuk menyerang kita. Itulah terbunuh itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah ibni Abdul Muttalib. Hamzah paman Nabi yang membunuhnya. Dia ketika itu kan masih banyak yang lihai-lihai dalam berperang, termasuk Sayyidina Khalid bin Walid belum masuk Islam ketika itu. Khalid bin Walid termasuk yang mengincar Rasulullah SAW. Maka Khalid bin Walid ketika masuk Islam luar biasa menyesal. Dia pernah menjadikan Nabi Muhammad targetnya. Khalid bin Walid perang. Ketika perang Uhud itu, orang yang lihai berkuda, lihai memanah, jadi pernah dia targetkan baginda Rasulullah SAW. Maka itulah dia, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita tak boleh pula kita menyepelekan orang-orang yang belum dapat hidayah Allah. Dia bayangkan, pernah mentargetkan akan membunuh Rasulullah, tapi ketika dapat hidayah Allah, dia termasuk orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membunuh paman Nabi Hamzah itu adalah namanya Wahsy kalau tak salah. Si Wahsy ini, maka jangan beri nama anak Wahsy. Itu nama yang dibenci juga dalam Islam awalnya itu, Wahsy. Dia bunuhlah Sayyidina Hamzah, kemudian dicincang-cincang, dan yang mengambil hati Sayyidina Hamzah itu Hindun binti Lubbah kalau tak salah namanya Hindun. Dia Hindun ni memang dendam betul dia. Ayahnya, kakeknya, pamannya, saudaranya tu terbunuh oleh Hamzah. Hamzah ni bagak.
maka bernama dengan Asadullah, singanya Allah. Pokoknya Hamzah tu tak ada cerita paman Nabi. Memang paman Nabi SAW berani dan bagak, bisa membunuh satu keluarga. Yang ketika itu satu keluarga itu berperang, ikut dalam peperangan, dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Itulah keluarga daripada Hindun. Jadi Hindun ambil hatinya, kemudian Hindun makanlah hati Hamzah itu. Diumumkan. Jadi awalnya memang Hindun sudah berkata, kata Hindun satu dengan Wahsy satu. Target aku perang Uhud ini bisa membunuh Hamzah. Jadi tak ada yang lain targetnya. Targetnya tidak membunuh Nabi. Nabi lain lagi yang jadi target Nabi, itu Khalid bin Walid. Jadi kalau Hamzah yang mentargetkan itu dua, Wahsy satu, Hindun. Pokoknya Hamzah harus mati. Allah takdirkan meninggal dunia paman Nabi SAW Hamzah radhiyallahu an, kemudian diambil hatinya, karena dia ucapkan aku akan mengambil hatinya. Memang diambil hati Sayyidina Hamzah radhiyallahu an dan dimakannya. Tapi qaddarullah, Rabbun Jalla Jalaluh, sahabat Nabi min awliyaillah, sahabat Nabi adalah orang yang disayangi oleh Allah. Semenjak Hindun memakan hati daripada Sayyidina Hamzah, Hindun pun mengalami sakit, dan sakitnya itu hati Hindun membusuk dan sampai keluar membusuknya. Jadi dimakan hatinya Hamzah, kemudian hatinya Hindun. Lama-lama sakit Hindun tadi, hatinya membusuk dan nampak keluar, sampai tembus keluar kebusukan daripada zahir hati daripada si Hindun itu. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, man, kata baginda Nabi, kata Nabi SAW, aqalbuhu, hatinya Hamzah tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi hatinya Hamzah tak disentuh oleh api neraka. Maksudnya apa? Karena hati orang yang memakan Hamzah tadi itu sudah lebih dahulu masuk ke dalam neraka. Jadi maksudnya hatinya Hamzah tadi sudah dari dalam, tidak dari luar. Jadi hatinya tadi tak dibakar, yang terbakar itu adalah orangnya. Maka hati Hamzah yang dimakan tadi sudah habis di dunia, dan tinggallah hati busuk orang yang memakannya, itu adalah Hindun. Jadi sahabat Nabi SAW. Dan alhamdulillah orang-orang jamaah haji, jamaah umrah berangkat pergi ke makam syuhada. Kalau kita baca sejarah, salah satu tempat yang mustajab doa di Madinah selain Taman Raudhah itu adalah Taman Syuhada Uhud. Nabi sering menziarahi sahabat Uhud tadi. Hadisnya sahih, cek dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Kalau memang ziarah kubur itu syirik, berarti baginda Nabi bagaimana? Nabi kok yang mengajarkan ziarah kubur. Nabi ziarah kubur ke Baqi', Nabi ziarah kubur ke syuhada Uhud. Jadi jangan lewatkan syuhada Uhud itu. Berdoa di syuhada Uhud itu, Allah kabulkan doa kita. Jadi banyak di dalam syuhada Uhud tu orang-orang mulia, masya-Allah, luar biasa. Hari ini dipagar dengan dengan pagar besi, tapi diberi kaca sehingga kita bisa melihat ke dalam daripada makam sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita ziarah, rezeki bisa ziarah ke Jabal Uhud. Amin. Nabi mengatakan, kan kita umat Nabi Muhammad nih. Umat Nabi Muhammad termasuk Wahabi itu pun umat Nabi Muhammad mereka itu. Tapi kita heran kok mereka yang mengklaim kita masuk neraka, sedangkan Nabi mengatakan man mata min ummatika, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Ma min ummatika man mata min ummatika, kata Jibril, siapa saja umat engkau yang meninggal dunia ya Muhammad, la tusyrik billahi syai'a, yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, dakhalal jannah, mereka masuk ke dalam surga. Jadi kata Nabi kepada Jibril, wa Qultu, aku kata Abizar Al-Ghifari bertanya ke Rasulullah, wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah, walaupun umat engkau itu dia berzina, walaupun dia mencuri, qala wa in zana wa in saraqa, ya sekalipun dia berzina dan sekalipun dia mencuri, pokoknya dia umat Nabi Muhammad, dia pasti masuk ke dalam surga Allah. Jadi kita jangan berputus asa. Yang ahli maksiat jangan berputus asa, taubat kepada Allah.
taubat kepada Allah. Yang banyak melakukan dosa, taubat kepada Allah. Ada peluang surga itu untuk kita ada. Yang belum sempat taubat macam mana? Tapi selagi dia tidak melakukan kesyirikan, ahli maksiat, dia akan masuk ke dalam surga. Itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Kalau pendapat Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar maka kekal di dalam neraka, walaupun dia orang Islam. Orang Islam melakukan maksiat besar, maka dia kekal dalam neraka sama dengan orang kafir. Kalau menurut kita ahli sunnah wal jamaah, nah, orang Islam walaupun dia ahli maksiat, dia akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia seorang pezina, walaupun dia seorang pemakan riba, walaupun dia seorang pencuri, dia tetap akan masuk ke dalam surga. Tapi selama dia tidak melakukan kesyirikan. Jadi kita jangan mengklaim kita saja surga. Seluruh umat Nabi Muhammad berpeluang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang dihapuskan dulu maksiat-maksiatnya, dosa-dosanya dalam neraka. Barulah dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam sebuah ungkapan fiha alamah, katanya. Fiha alamah, maksudnya alamah itu sudah memiliki tanda. Orang ahli neraka masuk ke dalam surga itu sudah ada tandanya. Ada yang mengatakan tanda itu adalah pakaian, ada yang mengatakan tanda itu adalah stempel. Jadi ketika di jidatnya, ketika orang memandang dia, oh dia ini dulu pernah ke dalam neraka, begitu. Cuman tandanya itu entah apa pakai, nak tahu. Mungkin juga apa kan rompi oren itu kan, macam dipakai KPK apa itu. Jadi kalau ada pakai rompi oren, berarti itu dari nerakanya dulu tu, gitu. Tapi walaupun itu dia senang hatinya karena dia sudah masuk ke dalam surga khalidina fiha, dan dia pun kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu riwayat hadis lagi, saking tak percayanya Abi Zar ni, ditanya lagi, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia mencuri ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap dia masuk surga, kata Nabi. Ditanya lagi kali yang ketiga oleh Abi Zar, wa in zana wa in saraqa, wa in zana wa in saraqa. Ditanya kali yang keempat oleh Abi Zar, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina ya Rasulullah, dia tetap masuk surga. Kata Nabi, walaupun Abi Zar Al-Ghifari tak percaya, kata Nabi. Baru dia berhenti, tak bertanya lagi. Dia tak percayanya, dah nak masuk dia utaknya, rasanya tu dah tak masuk dia akal. Dia berzina, mencilok, misalnya masuk surga. Enak amat masuk surga. Jadi itu kata Nabi, walaupun Abi Zar Al-Ghifari tak percaya, kata Nabi. Jadi jangan berputus asa. Nikmat Allah itu besar, nikmat Allah itu luas, surga Allah itu lapang. Siapa yang maksiat, taubat kepada Allah. Dan kita jangan menghina orang-orang yang sedang dalam keadaan maksiat dan orang-orang yang sedang dalam bergumul dengan dosa. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا وارزق أهلنا وارزق بنتنا خولها ونازيا يا رب العالمين. اللهم ارزقها شفاء، اللهم ارزقها الشفاء، اللهم ارزقها الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.